Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fadli Tutorial. Di video kali ini saya akan menjawab dua komentar dalam satu video ya teman-teman. Yang pertama yaitu dari ini akunnya @user. Ini saya tidak bisa menyebutkannya ya. Kalau bobol wifi tetangga gimana ya bang? Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ini siapa ya? Najwa Shihab 2437. Cara biar tetangga nggak bisa bobol wifi kakak. Nah, cara bobol wifi kali ini yaitu menggunakan alat kecil mungil dan imut ya teman-teman. Bobol password wifi menggunakan alat ini terbilang cukup tinggi untuk peringkat keberhasilannya, karena sudah banyak orang yang sudah berhasil membobol password wifi menggunakan alat ini. Oke, tapi jangan salah teman-teman, alat ini terbilang cukup mahal bagi saya untuk harga di atas 100.000 ya teman-teman. Karena efek mempunyai alat tersebut akan membuat kita selalu berpikir tentang hal yang negatif. Contohnya membobol wifi tetangga, membobol wifi desa, dan membobol wifi rumah sakit atau yang lainnya ya teman-teman. Kita akan selalu berpikir seperti itu, dan kita tidak akan berpikir kapan kita bisa memiliki wifi di rumah tanpa harus membobol wifi orang lain. Jika penasaran dengan alat ini, silahkan cari-cari di online ya teman-teman. Ini penampakannya. Di sini tertera yaitu mini OLED untuk namanya, dan alatnya ini bisa mengetahui sebuah password wifi ya teman-teman. Oke, jika kalian ingin aplikasi ini, silahkan cari di toko-toko online ya, online shop yang yaitu Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lainnya. Cara menggunakan alat ini terbilang sangat mudah ya teman-teman. Membuat SSID palsu dan kita akan dikasih password oleh yang punya wifi. Saya akan mencontohkan cara kerja dari alat ini. Di sini saya sudah terhubung dengan jaringan di rumah saya yaitu home untuk nama SSID-nya. Dan ketika alat tersebut menyerang wifi kita, pasti dia akan meniru sebuah SSID ini teman-teman. Jadi wifi di rumah saya nantinya ada dua dengan SSID, home punya saya dan home punya alat kecil itu. Oke, ketika dia menyerang, wifi kita itu akan disconnect sendiri ya teman-teman ya. Ini akan disconnect dan kita pasti akan panik kalau misalkan kita belum tahu dengan ini adalah alat untuk mengetahui sebuah password. Pasti kita akan bingung ya teman-teman ya. Ketika wifi di rumah kita disconnect, pasti kita akan klik SSID yang sama, dan selanjutnya akan masuk ke halaman login seperti ini teman-teman ya. Pasti kita akan memasukkan password wifi di rumah kita teman-teman ya. Pasti kita akan memasukkan, dan ketika sudah berhasil, dia akan disconnect yang ini yang palsu, dan wifi kita akan connect kembali. Otomatis dia akan berhasil mengetahui password di rumah kita teman-teman. Oke, untuk cara bobol wifi menggunakan alat kecil kita sudah selesai ya. Selanjutnya kita akan cara mengatasinya ketika alat tersebut menyerang wifi di rumah kita teman-teman. Baik, ini jawaban dari komentar Najwa Shihab 2347 ya, 2437 ya, mungkin seperti itu. Oke, ketika wifi di rumah kita sudah disadap nih, misalkan kita sudah disadap oleh alat tersebut atau tetangga kita teman-teman ya. Selanjutnya kita masuk ke halaman login dari router yang kita gunakan teman-teman. Nah, oke, saya akan mencontohkan router yang biasa saya gunakan di rumah ya. Sebentar. Nah, ini sudah connect. Nah, kalian ketikkan saja di sini yaitu 192.168.1 ya. Selanjutnya klik enter, dan kita akan masuk ke halaman si login router ya.
Dan biasa untuk passwordnya untuk router JTE atau HSG key ya bisa kalian share, cari di Google ya. Dan di sini punya saya password user sama passwordnya itu login admin, jadi ini sudah masuk ya. Oke, nah di bagian ini kita masuk dulu ke WLAN. Di sini ada show active WLAN client. Oke, dan kalian coba cek apakah ada perangkat lain tersambung ke WiFi kita. Nah, misalkan seperti ini teman-teman. Di rumah saya ada 4 pengguna. Misalkan, berarti MAC address di sini itu terbacanya akan ada 4 MAC address yang terhubung ke si router punya kita, teman-teman ya. Oke. Jika kita melihat di MAC address ini ada 5 MAC address, berarti kan ada orang lain masuk tanpa sepengetahuan kita, teman-teman ya. Oke. Dan MAC address ini sama persis seperti punya smartphone kita, teman-teman. MAC address ini ada di pengaturan smartphone kita ya. Kita bisa samakan saja. Ketika kita mengetahui MAC address orang asing yang terhubung ke WiFi kita ya, selanjutnya kita salin saja. Dan di sini ada firewall. Nah, di sini kita masukkan MAC addressnya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita klik add dan apply. Dia akan disconnect atau tidak bisa lagi terhubung ke WiFi kita, teman-teman ya. Oke, jadi yang paling simpel ini saya akan kasih lagi ya. Paling simpelnya yaitu ketika kita masuk ke halaman si router ini, kita masuk ke WLAN dan selanjutnya ada security. Nah, di sini kan ada password yang kita buat, misalkan password WiFi di rumah kita. Kita rubah saja, teman-teman. Ketika kita mengetahui bahwa alat tersebut masuk, maksudnya sudah mengetahui password WiFi di rumah kita. Ketika kita sudah connect kembali dengan WiFi di rumah kita, selanjutnya kita ganti passwordnya. Maka itu akan aman. Ketika dia login menggunakan smartphone-nya, dia tidak akan bisa masuk karena ini sudah dirubah. Jadi ketika ada WiFi error dan SSID di rumah kita menjadi 2, nah itu jangan panik, teman-teman ya. Itu adalah perangkat kecil yang nyerang untuk mengetahui password WiFi di rumah kita. Jadi ketika kita ganti passwordnya, dia tidak akan tahu lagi. Dia harus menggunakan cara yang pertama tadi, baru dia mengetahui password kita yang baru. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan ketika ada WiFi SSID sama dengan punya kita. Hati-hati, itu adalah perangkat kecil yang ingin mengetahui password WiFi di rumah kita. Oke, seperti itu ya. Ini cara simple, jadi kita tidak membutuhkan alat-alat lain untuk menjaga WiFi kita. Jadi cukup kita login ke router yang ada di rumah kita, teman-teman ya. Kita ganti aja passwordnya. Nah, kalau bisa kalian bisa langsung blokir MAC address. Jadi kalau misalkan kita blokir MAC addressnya, dia tidak akan pernah bisa terhubung dengan si router ini. Oke, jadi seperti itu, WiFi kita akan aman. Tetapi kalau misalkan kita cuma mengganti passwordnya saja, teman-teman, mungkin lain waktu dia akan menyerang kembali ya, seperti itu. Oke, semoga video ini bisa dipahami oleh teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman belum paham dengan video ini, silahkan komentar di bawah, teman-teman ya. Insya Allah saya akan menjawabnya secepat mungkin ya. Buat teman-teman yang baru berkunjung ke channel ini, silahkan klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kami. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.